Apakah kalian tahu LPMVC? LPMVC merupakan suatu lembaga pers mahasiswa yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas 11 Maret. LPMVC sudah ada sejak 5 Februari 1988. Memiliki tujuan peningkatan intelektualitas dan kepedulian sosial mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. LPMVC juga memiliki fungsi untuk pengembangan serta menjadi wadah bagi mahasiswa FISIP yang tertarik dengan bidang jurnalistik. Berikut ini, kami akan sajikan gambaran umum LPMVC dengan metode BMC. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu metode BMC? BMC atau Business Model Canvas merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis pada suatu perusahaan. Yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder di tahun 2005. Adanya model ini lebih memudahkan untuk memvisualisasikan ide atau konsep bisnis yang sedang dilakukan. BMC menggunakan peta konsep yang berisi 9 kotak, di mana setiap kotaknya akan mewakili 9 hal fundamental bisnis, seperti berikut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah key partner. Dalam metode BMC, key partner berkaitan dengan hubungan kerjasama suatu lembaga dengan lembaga lain di luar organisasi ini. LPMVC menjalin kerjasama dengan LPM lokal Solo hingga di luar Solo. Contoh partner mereka antara lain SKK Ganto UNP, LPM Manunggal Undip, LPM Ekspresi UNY. Selanjutnya, terdapat key resource yang artinya sesuatu yang menjadi sumber supaya value proposition lembaga bisa tercapai. Dalam LPMVC, key resource-nya adalah pengasahan soft skill pada bidang jurnalistik. Pengasahan soft skill ini dilakukan melalui pelatihan jurnalistik dasar seperti Strike News, Future News, Fotografi Jurnalistik, dan Diklat Kepemimpinan. Kemudian ada juga kelas intermediate yang khusus untuk pelatihan in-depth news. Selanjutnya kita juga harus tahu apa itu key activities, alias aktivitas apa aja sih yang terdapat di LPMVC. Pertama ada Open Recruitment atau OPREC yang bertujuan untuk mempromosikan LPMVC. Biasanya nih targetnya itu para mahasiswa baru. Yang kedua ada Diklat yang berfungsi untuk mengenalkan dunia jurnalistik kepada anggota dan pengurus LPMVC. Yang ketiga ada webinar yang mengundang narasumber dari pihak eksternal untuk meningkatkan pengetahuan lebih luas mengenai dunia jurnalistik dan kepenulisan. Keempat, adanya penerbitan majalah, buletin, serta portal. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan skill jurnalis tiap anggotanya dan sebagai wadah publikasi hasil karya tulis anggota LPMVC. Terakhir, adanya pembagian infografis dan penelitian yang telah dilakukan oleh anggota LPMVC biasanya sih di Instagram gitu. Di posisi keempat ada value proposition, alias apa aja sih keunggulan yang ditawarkan dari lembaga ini sehingga bisa berbeda dari lembaga pers mahasiswa lain. Nah, di LPMVC ini ada 2 value proposition. Yang pertama yaitu value organisasi. Value organisasi LPMVC meliputi penekanan profesionalitas dalam menjadi seorang jurnalis. Hal ini didukung dengan adanya pemberian tugas kepada para anggota LPMVC yang bertujuan agar mereka bisa memiliki manajemen waktu yang baik serta tetap profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kedua ada poin pembeda atau unique selling point yang ditawarkan oleh LPMVC, yaitu pertama, keunikan yang dimiliki pada saat diadakan diklat ala LPMVC. Kenapa sih diklat LPMVC dirasa memiliki keunikan? Karena pada diklat ini, LPMVC berani membuka kelas in-depth news yang belum tentu mampu diajarkan oleh LPM lainnya. Kemudian, LPMVC juga lebih memilih mengundang narasumber eksternal yang lebih profesional di bidangnya, sehingga pengetahuan dan sudut pandang anggota lebih beragam. Sedangkan di LPM lain, pembicara yang diundang biasanya masih dalam lingkup internal. Poin keunikan dan keunggulan yang terakhir adalah desain yang digunakan oleh redaksi LPMVC, di mana desain yang digunakan oleh mereka dinilai lebih modern daripada LPM lainnya. Pada posisi kelima ada customer relationship nih. Apa itu? Customer relationship ini berkaitan dengan hubungan lembaga dengan customer-nya. Dalam LPMVC, konteks customer di sini tentunya pembaca setia mereka. Pemilihan konten dan topik yang menarik tentu senantiasa menjadi hal yang harus diperhatikan supaya pembaca setia mereka tidak menjadi boring dengan karyanya. Terus,
Apa aja sih strategi yang diterapkan mereka untuk mendapatkan konten menarik bagi pembacanya? Penasaran kan? Yuk simak dulu penjelasan di bawah ini. Pertama, meningkatkan kualitas tulisan para anggotanya dengan adanya kewajiban untuk menulis dalam portal online. Kedua, adanya promosi berkala konten melalui Instagram. Terakhir, mengadakan riset. Dengan adanya riset sebelum membuat konten, dapat membantu para anggota LPMVC untuk mengetahui isu atau topik apa yang sedang tertarik dibicarakan oleh pembacanya, sehingga nantinya konten tidak ketinggalan zaman atau basi. Berikutnya posisi ke-6 kita bertemu dengan channels. Kira-kira apa aja ya channels yang ada di LPMVC? Seperti yang kita tahu, channel merupakan tempat lembaga dalam menjual produk atau konten yang dimiliki. Channel pertama yang digunakan oleh LPMVC adalah dengan memanfaatkan key partner mereka nih. Kegiatannya berupa membagikan hasil karya buletin dan majalah kepada LPM lain seperti SKK Gantu UNP, LPM Manunggal Undip, LPM Ekspresi UNY, dan lainnya. Channel kedua adalah memanfaatkan portal online yang dimiliki LPMVC, yaitu di www.lpmvc.com dan isu.com/lpmvc.uns sebagai sarana menampilkan karya tulis anggota LPMVC. Channel ketiga adalah menggunakan Instagram @lpmvc sebagai sarana promosi konten, serta dalam menampilkan infografis dan penelitian yang telah dilakukan oleh tim LPMVC. Setelah posisi ke-6, kita beranjak ke posisi ke-7 yaitu Customer Segments. Customer Segment itu kira-kira apa ya? Betul banget! Customer segment berkaitan dengan target konsumen. Hal ini bisa kita lihat melalui segmentasi pada aspek geografis, demografis, dan psikologis. Dilihat dari aspek geografisnya, LPMVC menargetkan LPM se-Solo dan beberapa LPM di luar Solo. Kemudian pada aspek demografis, target utamanya adalah mahasiswa dan bisa juga diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan aspek psikologisnya adalah para pembaca yang tengah membutuhkan berita atau informasi terkini. Mari kita menuju posisi ke-8. Ada apa nih di posisi 8? Di posisi ke-8, kali ini ada yang namanya cost structure. Wah, apa itu cost structure? Cost structure adalah biaya yang dikeluarkan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan program kerja serta menghasilkan produk atau konten. Di LPMVC, biaya yang dikeluarkan terkait hal-hal di bawah ini. Mari kita simak. Yang pertama, ada penerbitan majalah dan buletin. Yang kedua, pelaksanaan webinar sebagai proker terbesar dengan mengundang pembicara dari luar. Misalnya, seperti tahun ini, LPMVC berhasil mengundang Agus Mulyadi yang merupakan ex-direktur Mojok.co. Dan yang ketiga, melaksanakan program kerja seperti Open Recruitment dan Diklat. Pada posisi terakhir atau posisi ke-9 terdapat revenue streams. Menurut kalian, revenue streams itu apa sih? Revenue streams itu adalah sumber pendapatan organisasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kerja. Kalau di LPMVC, kira-kira apa aja ya revenue streams-nya? Sini-sini, kami kasih tahu. Revenue streams di LPMVC itu meliputi iuran bulanan anggota, dana usaha seperti paid promote, dan jual merchandise, juga ada dana yang didapatkan dari MAWA UNS. Di samping itu, sebagai suatu organisasi yang memiliki banyak kelebihan, LPMVC juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, kesibukan pengurus dengan kuliah dan organisasi lain, karena dominan pengurus berasal dari angkatan yang sudah mau lulus. Lalu, kebanyakan anggota LPMVC memiliki kegiatan di organisasi lain, sehingga LPMVC tidak menjadi prioritas utama. Kemudian, LPMVC juga merupakan lembaga non-profit. Selanjutnya, mengenai timeline pelaksanaan program yang terdapat dalam LPMVC, yaitu dengan alur rapat kerja terlebih dahulu untuk menentukan apa saja program kerja yang akan dilakukan dalam satu periode ke depannya pada masing-masing bidang yang terdapat dalam LPMVC. Apabila proker yang terdapat dalam perencanaan ini telah disepakati, maka tinggal melaksanakan proker ini sesuai timeline yang sebelumnya telah dibuat pada rapat kerja. Yang terakhir yaitu tolak ukur pelaksanaan. Para anggota LPMVC dikatakan berhasil apabila mampu sampai pada tahap demisioner.
Demisioner tiap periode LPMVC adalah setiap akhir tahun, yaitu pada bulan Desember. Para anggota LPMVC dapat dikatakan sudah boleh melaksanakan demisioner apabila sudah melakukan 8 poin di bawah ini selama kepengurusannya, yaitu seperti pada gambar berikut.